Silakan Ustaz. Terima kasih Bu Kamila. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah lahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi huda ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum nafsin wahidah wa khalaq minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'du, fa inna asqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah para sahabat Al-Quran, pecinta Al-Quran yang tergabung di Al-Sani, marilah kita bersyukur kepada Allah atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat kesempatan dan kesehatan. Sehingga dengan bersyukur itu maka nikmatnya akan ditambah kepada kita, sehingga kita minta nikmat yang paling penting istiqomah dalam mempelajari, membaca Al-Quran dan sebagainya serta mengamalkannya. Pada kesempatan pagi ini kita telah membahas surah Al-An'am ayat 130 di bawah bimbingan Buya Rizal didampingi oleh Ibu Bu Siarni. Alhamdulillah kita sudah dapat diskusi panjang lebar dengan beberapa hal yang kita dapatkan. Lebih lanjut kita bacakan tadabbur dari surah Al-An'am ayat 130. Kita bacakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ma'asyaral jinni wal insi alam ya'tikum rusulun minkum yaqussuna 'alaikum ayati wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza. Qalu sahidna ala anfusina wa rarathumul hayatud dunya wa sahidu ala anfusihim annahum kanu kafirin. Sadaqallahul azim. Ya ma'saral jinni wal insi, Allah berfirman, wahai golongan jin dan manusia, Tidakkah sudah datang kepadamu rasul-rasul dari kalangan kamu sendiri yang menyampaikan ayat-ayatku kepada kamu, memperingatkan kamu tentang pertemuan hari ini. Kemudian mereka menjawab, qalu sahidna ala anfusina wa rarathumul hayatud dunya. Mereka jawab, ya, kami menjadi saksi atas diri kami sendiri. Namun mereka tertipu oleh kehidupan dunia. Wasahidu ala anfusihim annahum kanu kafirin. Mereka telah menjadi saksi atas diri mereka sendiri bahwa mereka adalah orang kafir. Al-An'am ayat 130. Kemudian berkenaan dengan jin ini Allah berfirman dalam surah Ar-Rahman ayat 19 sampai 22. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Marajal bahraini yaltaqiyan. Dia membiarkan dua lautawan penuh asin. Kemudian bainahuma yarza'un la
yang berian di antara keduanya ada pembatas dan tidak lampaui oleh masing-masing. Kemudian fabi ayya ila rabbikuma tukadziban, dan maka nikmat mana yang kamu dustakan wahai jin dan manusia. Jadi berkenaan manusia dan jin itu selalu mendustakan nikmat-nikmat Allah. Yahruju minhumal lu'lu' wal marjan, dan keduanya keluar mutiara dan marjan. Maksudnya dari laut itu keluar mutiara dan marjan. Kemudian dalam surah Nuh ayat 71 ayat 16 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ja'ala al-qamari fihinna nuran wa ja'ala samsa siraja. Di situ dia mengatakan, di sana dia menjadikan bulan bercahaya dan matahari sebagai pelita yang cemerlang. Kemudian dalam surah An-Nisa ayat 163 sampai 165 Allah berfirman, An-Nisa 163, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhin wan nabiyyina min ba'dih wa auhayna ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbati wa Isa wa Ayyub wa Yunus wa Harun wa Sulaiman wa ataina Dawud wa Zabura. Sesungguhnya kami telah mewahyukan kepadamu Muhammad sebagaimana telah kami wahyukan kepada Nuh dan Nabi setelahnya. Kemudian yaitu kami wahyukan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan keturunannya Isa, Ayub, Yunus, Harun dan Sulaiman. Dan kami telah memberikan kitab Zabur kepada Daud. Kemudian dalam surah ayat 164 An-Nisa, wa rusulan qad qasasnahum alaika min qablu rusulan lam naqsushum alaik wa kallamallahu Musa taklima. Dikatakan ada beberapa rasul yang telah kami ceritakan kisah tentang mereka kepadamu sebelumnya. Ada pula beberapa rasul yang lain yang tidak kami ceritakan kisahnya kepadamu. Wa kallamallahu Musa taklima. Allah benar-benar berbicara kepada Musa dengan secara langsung. Di antara keistimewaan Nabi Musa alaihissalam ada dapat bicara langsung kepada Allah Subhanahu wa taala secara langsung sehingga disebut kalamullah. Semua nabi yang lain menerima firman Allah Ta'ala melalui perantaraan Jibril, kecuali Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dapat berbicara langsung dengan Allah Azza wa Jalla pada waktu Mi'raj. Kemudian dalam surah ayat 165 An-Nisa, rusulam mufazzirina wa munzirina li alla yakuna linnasi alal Allahi hujjatum ba'dar rusul wa kana Allahu azizan hakima. Kami mengutus rasul-rasul sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan agar tidak ada lagi alasan bagi manusia untuk membantah Allah setelah rasul itu diutus. Kemudian Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Dalam surah Al-Ankabut ayat 27 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa wahabna lahu Ishaqa wa Yaquba wa ja'alna fi zurriyyatihi in-nubuwata wal kitaba wa atainahu ajrahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas sholihin. Kami anugerahkan kepadanya, maksudnya kepada Ibrahim, yaitu Ishak dan Yakub. Kemudian kami jadikan keturunannya kenabian dan kitab, serta kami berikan kepadanya balasan di dunia. Maksud balasan di dunia adalah pada akhirnya orang diberikan, Allah memberikan kepada anak cucu dengan baik, ini kenabian kepada keturunannya.
itulah suatu pujian. Sesungguhnya di akhirat ia benar-benar termasuk orang yang soleh. Surah Al-Ankabut ayat 27. Kemudian dijelaskan pula tentang kerasulan ini surah Furqan ayat 20. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma arsalna qablaka minal mursalina illa innahum la ya'kuluna at-ta'am illa ayaquluna at-ta'ama wa yamsuna fil aswaq wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnah atasbirun wa kana rabbuka basira. Kami tidak mengutus rasul-rasul sebelum kamu Muhammad kecuali melainkan mereka pasti menyantap makanan dan berjalan di pasar. Jadi Rasul sebelum itu adalah manusia juga, dia makan, dia berjalan di pasar seperti Nabi Muhammad juga demikian. Seperti manusia biasa, seperti bagaimana kita berjalan di pasar dan sebagainya. Kemudian kami jadikan sebagian kamu sebagai cobaan bagi sebagian yang lain. Antas birun, kemudian maukah kamu bersabar? Tuhanmu melihat, itu Tuhanmu maha melihat. Jadi semua apa yang dihadapi para rasul itu adalah ujian dan dia diminta untuk bersabar. Maka Tuhan kamu adalah melihat apa yang kamu lakukan. Kemudian dalam surah Yusuf ayat 109 Allah berfirman, "Wa ma arsalna min qablika illa rajulan nuhi ilaihim min ahli qura. Afalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana aqibatul ladzina min qablihim waladarul akhirati khairul lil ladzina taqaw afala ta'qilun." Kami tidak mengutus sebelum engkau Muhammad kecuali laki-laki yang kami berikan wahyu kepada mereka di antara penduduk negeri. Tidakkah mereka berjalan di bumi lalu memperhatikan bagaimana kesudahan orang-orang sebelum mereka yang mendustakan Rasul? Sesungguhnya negeri akhirat itu lebih baik bagi orang yang bertakwa. Apakah kamu tidak mengerti? Yusuf ayat 109. Kemudian dalam surah Al-Ahqaf ayat 29 sampai 32 Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa isarafna ilaika nafaram minal jinni yastami'una al-Qur'an falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallau ila qaumihim munzirin." Ingatlah ketika kami hadapkan kepadamu Muhammad sekelompok jin yang mendengarkan bacaan Al-Quran. Ketika mereka menghadiri pertemuan itu, mereka berkata, "Diamlah." Kemudian falamma qudiya wallau ila qaumihim munzirin. Ketika bacaan selesai, mereka kembali kepada kaumnya sebagai pemberi peringatan. Kemudian dalam surah Al-Ahqaf ayat 30-nya Allah berfirman, "Qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa musaddiqan lima baina yahdi ilal haqqi wa ila tariqim mustaqim." Wahai kaumku, kelompok jin berkata kepada kaumnya, "Sesungguhnya kami telah mendengar Al-Quran, kitab Al-Quran yang telah diturunkan setelah Musa sebagai pembenar kitab-kitab yang datang sebelumnya, yang menunjukkan kebenaran dan membimbing kepada jalan yang lurus." Al-Ahqaf 30. Kemudian Al-Ahqaf 31 Allah berfirman, "Ya qaumana ajibu da'iyallahi wa aminu bihi yaghfir lakum min dzunubikum wa yujirkum min azabin alim." Wahai kaum kami, penuhilah seruan Nabi Muhammad yang mengajak kepada agama Allah dan imanlah kepadanya.
Niscaya Dia mengampuni sebahagian dosa kamu dan menyelamatkan kamu dari azab yang pedih. Dalam surah Al-Qaf ayat 32 Allah berfirman, "Wa man lam yujib da'iyallahu falaisa bimu'jizim fil ardi falaisa lahu min dunihi awliya ulaika fi dhalalim mubin." Siapa yang tidak memenuhi seruan Nabi Muhammad yang mengajak kepada agama Allah, maka dia tidak kuasa melepaskan diri dari siksa Allah di bumi, dan tidak pula ada pelindungnya selain daripada Allah. Mereka itu berada dalam kesesatan yang nyata. Alhamdulillah, itulah tentang tadabbur dari ayat 130 surah Al-An'am yang telah dibacakan. Mudah-mudahan apa yang kita bacakan itu memberi manfaat yang jelas kepada kita, bahwa dalam hal ini kita menjelaskan perutusan Allah kepada Nabi Muhammad, kepada kita, dengan dimana bukan saja untuk manusia tapi ditujukan untuk jin sebagai hamba Allah. Makin menjelaskan jin itu pun ada yang Islam, ada yang kafir dan sebagainya. Itulah yang perlu ditekankan. Begitu juga manusia. Ada dengan demikian, tetapi yang patuh tetap patuh, yang tak mau patuh itu urusan mereka sendiri. Demikianlah apa yang kita peroleh ini. Semoga dengan mendengar ini kita tetap istiqomah mempelajari Al-Quran, beberapa banyak yang menggugah hati kita, akan meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kita diharapkan untuk memperbaiki amal ibadah kita, yakni beribadah ikhlas karena Allah, kemudian mengikuti sunnah Rasulullah SAW hingga ibadah kita diterima dengan baik. Janganlah kita mencari tambahan ibadah dengan di luar sunnatullah dan di luar syariat Allah. Demikianlah, mudah-mudahan kita diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala, dirahmati dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah harapan kita semua. Demikian apa yang saya sampaikan ini, mungkin ada kekeliruan. Oleh karena itu, kekeliruan itu merupakan sifat manusiawi yang ada kekurangannya. Semua kebenaran datang dari Allah. Kalau kekeliruan itu adalah datang dari manusia, terutama saya yang menyampaikan hal ini. Untuk itu mohon dimaafkan. Dan selanjutnya kami mengakhiri bacaan tadabbur kita ini supaya dirahmat Allah, diridhoi Allah, dengan minta ampun dengan doa kepada majlis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.